Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian saat ini? Jumpa lagi dengan Ibu Novita Ayuri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu tetap tingkatkan semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Selamat datang di pembelajaran online Bahasa Indonesia tingkat Sekolah Menengah Pertama kelas 7. Masih dengan materi yang sama, teks deskripsi hanya dengan cakupan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, siapkan alat tulis, catat materi yang akan kita bahas saat ini, simak materinya dengan seksama. Setelah menyimak materi hari ini, maka tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu menentukan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, sesuai dengan informasi yang sudah Ibu bahas di awal tadi, bahwa materi kita kali ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Maka dari itu, kalian harus tahu dulu kira-kira apa ciri-ciri dari kebahasaan teks deskripsi tersebut. Mari kita simak materi berikut ini. Bisa kita saksikan bersama bahwa ada 8 ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi yang harus kalian ketahui. Nah, ciri-ciri kebahasaan itu yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Kemudian yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi, penggunaan kata depan, penggunaan kata khusus, penggunaan kata berimbuhan, dan yang terakhir yaitu adalah penggunaan kalimat bermajas. Harus diingat ya 8 ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi berikut. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita bahas satu persatu ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi tersebut. Oke, yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Konkret itu artinya nyata, sedangkan kalimat perincian itu sendiri yaitu adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau berupa perincian mengenai topik yang dibahas. Ya, jadi biasanya di dalam teks deskripsi itu biasanya informasi yang disampaikan secara rinci dan detail. Coba kita lihat di situ ada contoh kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perinciannya kita garis bawahi di situ ada kata sangat baik. Penjelasan dari kata sangat baik itu kalau dirincikan ya, yaitu kalimatnya bagiannya dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi sosok ibu yang sangat baik itu, kata sangat baik itu kalau dirincikan, dia suka menolong, dia orang yang ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kira-kira seperti itu ya nak ya. Ibu harap kalian dapat memahami untuk ciri kebahasaan yang pertama ini. Kemudian kita lanjut ke ciri kebahasaan
Ciri kebahasaannya yaitu di dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, ya. Maksudnya bagaimana, Bu? Kita sama-sama tahu bahwa indera itu ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup, ya kan, atau mencium bau, kulit untuk merasakan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari panca indera. Nah, di dalam teks deskripsi, ya kan, untuk mendeskripsikan secara rinci kita perlu adanya cerapan dari panca indera tersebut, ya. Biasanya teks deskripsi itu memuat kata-kata seakan-akan bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Bagaimana kalimatnya? Di sini ada contohnya. Kita bisa sesuaikan. Misalnya ada kalimat contoh yang pertama, pantai panjang dengan pasir putih. Nah, kalau kita baca kalimat itu, seolah-olah kita bisa melihat, kan pantai itu sangat panjang dan banyak pasir putihnya. Nah, kemudian yang kedua ada contoh kalimat debur ombak pantai terdengar berirama. Kalau kita baca kalimat itu seolah-olah kita bisa mendengar, ya, deburan ombaknya. Kita menggunakan indera pendengaran. Nah, contoh yang ketiga, coba kita lihat. Kira-kira kalau kalimat ini menggunakan indera apa? Udara terasa sangat segar, ya. Itu menggunakan indera yaitu rasa. Jadi seolah-olah ketika kita mendengar atau membaca kalimat itu seolah-olah kita merasakan. Nah, di dalam teks deskripsi pasti kalian nanti akan menemukan, ya, kata-kata yang seakan-akan bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan, ya. Itu adalah ciri dari teks deskripsi yang kedua. Ciri teks deskripsi yang selanjutnya yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Oke, ini ada kata kunci yang harus kalian pahami betul-betul. Apabila kata dasar yang huruf awalnya huruf K, huruf P, huruf T atau S bertemu dengan awalan me dan kawan-kawannya itu, maka akan mengalami peleburan kata. Nah, lebur itu sendiri artinya luluh atau hilang, ya. Jadi kata yang awalan huruf K, P, T, dan S itu hilang, dia menjadi lebur, ya. Contohnya, coba kalian cari kata dasar yang huruf awalnya dimulai dengan huruf K. Kira-kira apa? Misalnya kunci, ya, itu kata dasar huruf awalnya adalah K. Nah, ketika bertemu dengan awalan me, maka huruf K tadi yang tadinya huruf kunci, K-nya hilang, jadi mengunci. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kita perhatikan beberapa contoh mengenai peleburan kata huruf K, P, T, S berikut ini, ya. Ya, di situ ada beberapa contoh kata. Ada kata dasar yang bertemu dengan awalan me, man, mang, dan sebagainya. Kita lihat pada kata pertama. Kata dasar yang pertama dia dimulai dengan huruf P, yaitu kata pukul, ya. Ketika kata dasar pukul bertemu dengan awalan me, dia tidak memukul tapi memukul. Kenapa? Karena mengalami peleburan kata sehingga huruf P-nya hilang, lebur atau luluh, ya. Begitu juga dengan kata dasar sapu bertemu dengan awalan men, huruf awal S-nya hilang, lebur, maka jadi menyapu bukan mensapu. Kemudian bertemu kata dasar kecil, jadi mengecil bukan mengkecil. Begitu juga dengan contoh yang terakhir, tatap, ya. Kata dasar tatap huruf awalnya adalah huruf T, kemudian bertemu dengan awalan me,
maka menatap, bukan menatap. Dapat dipahami ya, Nak ya? Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ciri berikutnya, yaitu penggunaan sinonim. Sinonim pada teks deskripsi. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata sinonim. Apa itu sinonim? Ya, sinonim artinya persamaan kata. Kemudian ada sinonim, biasanya ada antonim. Sedangkan antonim itu kebalikannya. Antonim adalah lawan kata. Jadi sinonim atau biasa disebut dengan persamaan kata, yaitu memiliki kata atau arti yang mirip atau serupa, ya, sejenis. Contohnya pria, sinonimnya adalah laki-laki. Wanita, sinonimnya adalah perempuan. Cantik, sinonimnya indah. Melihat, sinonimnya menatap. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan untuk penggunaan sinonim ini? Ibu yakin kalian semuanya sudah bisa di luar kepala, ya. Kita lanjut ke ciri kebahasaan yang berikutnya, yaitu adalah penggunaan kata depan pada teks deskripsi, ya. Jadi, hal yang perlu kalian ingat bahwa kata depan itu nama lainnya adalah preposisi. Jadi ketika kalian mendengar kata preposisi, maka itu artinya adalah kata depan. Apa itu kata depan? Nah, kata depan ini adalah kata yang menunjukkan adanya tempat setelah kata depan. Apa saja sih kata depan itu? Kata depan itu bisa terdiri dari kata di, ke, dari, dan pada. Ada 4 ya. Nah, bagaimana penulisannya? Untuk kata depan ini, penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikuti setelahnya. Ya, Ibu kasih contoh misalnya. Yang pertama, ada kalimat Adi duduk di teras rumah. Ini menggunakan kata depan apa? Ya, kata depan di. Sudah benar ya? Kata depan di bertemu dengan kata tempat, kemudian penulisannya dipisah di teras, jadi ada spasi. Lanjut ke contoh yang kedua. Ibu pergi ke pasar bersama adik. Ya, dia menggunakan kata depan ke, kemudian diikuti oleh kata pasar. Kata pasar itu menunjukkan kata tempat ya, Nak ya. Dan penulisannya pun harus dipisah. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. Nenek pulang dari Bandung minggu depan. Kalimat ini pun menggunakan kata depan, yaitu kata dari, kemudian diikuti dengan tempat, yaitu Bandung, dan penulisannya pun harus dipisah ya, dari Bandung, jadi tidak gabung. Nah, selanjutnya contoh terakhir ada kalimat pada hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Kata pada pun ya itu juga harus secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Bagaimana? Dapat dipahami anak ya? Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri penggunaan kata khusus. Nah, ini harus butuh konsentrasi untuk mencerna. Jika kita mendengar kata khusus, pasti ada kata umum ya. Keduanya saling berkaitan. Apa sih kata khusus? Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit, sedangkan kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan mencakup banyak hal. Supaya kalian tidak bingung, coba kita perhatikan contohnya ya. Di dalam tabel ini ada beberapa contoh kata umum dan kata khusus. Ingat ya, kata khusus itu kan lebih sempit, sedangkan kata umum lebih luas cakupannya. Nah, kata khusus ini bagian dari hal yang dirincikan ya. Misal ada kata kelinci, ayam, ikan, burung, itu kan bagian-bagian yang lebih rinci. Nah, kalau kata khususnya kelinci, ayam, ikan, dan burung, kata umumnya apa? Kata umumnya adalah hewan peliharaan ya. Kemudian jika ada kata umumnya yaitu alat tulis. Kira-kira bagian-bagian dari alat tulis itu apa sih? Pasti kalian akan menyebutkan buku, pensil, penggaris, penghapus, dan sebagainya. Nah, yang kalian sebutkan buku, pensil, penggaris, penghapus itu secara rinci per bagian itu disebut dengan kata khusus. Sedangkan alat tulisnya
khususnya adalah kata umum. Begitu juga contoh berikutnya. Kalau kata umum buah-buahan berarti kata khususnya bisa apel, anggur, jeruk, mangga. Atau kata umumnya mendatangi. Kira-kira yang mirip dan lebih rinci yang sama dengan kata mendatangi itu, kata khususnya adalah mampir, singgah, berkunjung. Ya, nak ya. Kemudian lanjut contoh berikutnya yaitu kata umumnya sedih. Kata khususnya berarti bisa kecewa, pilu, menderita, dan sebagainya. Dapat dipahami ya? Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Ciri yang berikutnya yaitu adalah penggunaan kata berimbuhan. Ya, ini pasti kalian sudah bisa dan kalian sudah paham mengenai kata berimbuhan. Kira-kira apa sih kata berimbuhan itu? Ya, kata imbuhan adalah kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar ya. Jadi tempatnya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di kedua-duanya, di awalan dan akhiran. Kita lihat, kira-kira kalau awalan ya imbuhannya ada me, di, ke, ter, pe, per, se, dan ber. Banyak ya. Itu awalan yang letaknya ada di depan, kemudian baru diikuti dengan kata dasarnya. Tetapi kalau ada kata dasarnya dulu, kemudian baru ditambah dengan imbuhan, itu baru namanya akhiran. Dan akhiran itu ada kan, an, dan i. Selanjutnya, jika ada imbuhan yang letaknya ada di depan dan ada di akhir setelah atau sebelum kata dasar, maka imbuhan itu disebut imbuhan awalan dan akhiran ya. Kita coba cari contoh. Misalnya kalau menggunakan imbuhan awalan, menggunakan awalan ber, maka contohnya apa? Kata dasarnya lari, kemudian bertemu awalan ber, maka berlari. Kemudian akhiran an ya, kata dasar makan, kemudian pada akhirnya akhir kata dasar itu ditambah dengan akhiran an, jadi makanan ya. Kemudian yang menggunakan imbuhan awalan dan akhiran bisa me dan kan, terus pe, an, ber dan an, se dan nya, dan terakhir yaitu mempertemukan ya. Contohnya apa? Misalnya yaitu pada kata menemukan, ada kata dasar temu, kemudian dapat awalan me dan dapat akhiran kan, jadi menemukan ya. Kalau yang memperkan kira-kira apa Bu? Contohnya yaitu memperkenalkan. Jadi ada memper, ketemu awalan kata dasar kenal ditambah akhiran kan, maka jadi memperkenalkan ya. Mudah bukan? Kita lanjut, yaitu materi berikutnya. Cirinya adalah yang terakhir, ada kalimat bermajas ya. Apakah ada yang tahu apa itu majas? Pernahkah kalian mendengar kata majas? Nah, di sini Bu akan menjelaskan mengenai majas. Majas adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang kiasan ya. Kiasan itu artinya memiliki makna yang bukan sebenarnya. Nah, majas menunjukkan makna tidak sebenarnya menggunakan cara yang imajinatif. Tujuannya apa? Agar kalimatnya, teksnya ketika kita baca dapat bervariasi dan tidak monoton serta tidak membosankan ya. Nah, jenis-jenis majas yang sering ditemui di dalam teks deskripsi ini ada 3 macam. Ada majas personifikasi, kemudian majas metafora, dan hiperbola. Ketiga-tiganya ini merupakan majas perbandingan. Apa sih majas personifikasi? Majas personifikasi yaitu majas yang merupakan gaya bahasa yang memanusiakan benda. Maksudnya
benda mati seolah-olah hidup gitu kan. Contohnya kita baca, langit biru menatapku dari atas sambil tertawa. Nah, di situ ada kata menatapku. Menatap itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup ya. Tapi di situ ada kata langit biru. Apakah bisa langit menatap sedangkan langit itu tidak mempunyai mata untuk melihatnya, nak ya? Nah, disinilah maka disebut gaya bahasa personifikasi, benda mati seolah-olah hidup ya. Langit seolah-olah hidup, dia bisa menatap ya. Kemudian ada majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas dengan gaya bahasa yang menggunakan ungkapan dengan makna sama. Jadi harus ada ungkapan. Kalian pernah tidak mendengar kata-kata tangan panjang, buah bibir? Itu hanya ungkapan. Tangan panjang itu bukan berarti tangannya panjang ya. Tangan panjang itu artinya apa? Ya, suka mencuri. Nah, biasanya majas metafora itu menggunakan ungkapan-ungkapan yang seperti itu ya. Keras kepala, kepala batu, bukan berarti kepala itu batu, bukan ya kan. Misalnya kita kasih baca contohnya, warga yang ketahuan mencuri akan menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya. Buah bibir itu apa? Ada yang tahu? Buah bibir itu adalah bahan pembicaraan orang ya, bukan berarti jenis buah ya, bukan. Nah, selanjutnya ada majas hiperbola. Nah, ini majas yang sering dibicarakan dan sering muncul. Majas hiperbola itu adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu hal secara berlebihan ya. Jadi melebih-lebihkan sesuatu, membesar-besarkan sesuatu. Nah, itu disebut dengan majas hiperbola. Contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu ayah bekerja siang malam membanting tulang tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri. Wah, sungguh sangat berlebihan sekali ya. Di situ ada kata membanting tulang. Apakah betul membanting tulang? Pekerjaan membanting tulang itu kata-katanya cukup berlebihan ya. Apa sih arti membanting tulang? Membanting tulang itu seolah-olah ayah bekerja sangat keras ya, bekerja keras. Kita bisa saja menggunakan kata bekerja keras, tidak usah menggunakan kata membanting tulang ya. Nah, itulah tadi merupakan ciri-ciri kebahasaan dalam tes deskripsi ya. Jadi kalian ketika membaca tes deskripsi kemudian menemukan 8 ciri-ciri itu ya, itu adalah bagian dari tes deskripsi tersebut. Nah, agar kalian lebih memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah kita bahas bersama tadi, di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ya, bisa kita lihat bersama. Ada latihan soal. Instruksinya adalah kalian membaca contoh teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur. Teksnya itu ada di slide setelah ini ya. Nanti kalian baca, kemudian kalian pahami contoh teks deskripsi Candi Borobudur tersebut. Kemudian kalian tentukan kaidah kebahasaannya yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Kalian baca, kira-kira ada tidak kalimat perinciannya. Jika ada, kalian tulis ya di kolom bukti kata dalam teks itu. Kalian tulis bukti kalimatnya, katanya apa. Kemudian cerapan panca indera, ada enggak kalimat dalam teks Candi Borobudur itu yang menunjukkan cerapan panca indera, misalnya seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Kemudian penggunaan sinonimnya, kira-kira kata itu ada nggak sinonimnya ya. Kemudian ada penggunaan kata depan. Kalian baca lagi, kalian simak menggunakan kata depan apa. Apakah di, ke, dari, jika ada tulis ya kata apa. Kemudian kata berimbuhan, tadi ada banyak sekali macam-macam kata berimbuhan. Ada imbuhan awalan, akhiran, dan awalan dan akhiran itu silahkan kalian cari dan kalian tulis jika kalian menemukan
menggunakan kata berimbuhan. Dan terakhir ada kalimat bermajas atau tidak. Jika ada, tulis kalimatnya, kemudian kalian tentukan kalimat itu menggunakan majas apa, personifikasi-kah, hiperbolakah, atau metafora. Bagaimana? Dapat dipahami bukan? Nah, berikut ini adalah contoh teks deskripsinya yang harus kalian analisis ya. Ya, silakan kalian baca, dipahami, dicermati, kemudian kalian tulis dan kalian kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia kalian. Ya, jika minggu lalu sudah menulis contoh Candi Borobudurnya ini, tidak usah ditulis lagi, langsung dibuat tabelnya, kemudian jawab soalnya sesuai dengan teks Candi Borobudur ini. Oke, demikianlah tadi adalah pembelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dan dapat menambah wawasan kita semua. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.